Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Syu'abul Iman untuk bait yang selanjutnya. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsamu wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Wal ba'si sareng hudang ti kubur, wal qadari sareng papasten al jalili anu agung, wa jam'ina sareng kumpulna urang sadaya fi mahsyarin di alam mahsyar, fihi anu eta tetep di mahsyar, al khalaiqu ari pirang-pirang makhluk, eta tahsamu ngarasa wirang saha khalaik. Wa bi anna marji'a muslimin sareng kalawan sanyanyana pangbalikan jalma Islam, eta tetep dijinanihi ka surgana muslim. Wa bi anna marji'a kafirin sareng kalawan sanyanyana pangbalikana jalma kafir, eta tetep di jahannamu kana neraka jahanam. Di dalam bait ini termuat beberapa cabangnya iman. Ada 3 cabangnya iman, melanjutkan cabangnya iman yang telah disebutkan, yaitu cabangnya iman yang nomor 6, wa subatus sadisatu. Cabangnya iman yang ke-6 itu adalah al-imanu, iman bi anallaha yab'atsul mauta, dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Baik itu orang yang telah mati itu matinya dikubur, atau matinya tenggelam, atau matinya terbakar, itu semua sama akan mengalami yang namanya alam kubur. Dan semuanya akan dibangkitkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dibangkitkan itu adalah jasad kita yang sekarang. Wal mam'usu huwa ainul hadal badan lamis, bukan sebangsanya. Itu menurut sepakat para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7 kalau tidak salah, ya'mal ladzina kafaru alayub asuna, ya'mal ladzina kafaru alayub asuna kul bala wa rabbi latub asun. Orang-orang kafir mempunyai prasangka bahwa yang telah meninggal dunia tidak akan dibangkitkan kembali. Kata Allah, kul katakan Muhammad, bala tidak demikian. Warobi deman Tuhanku, latub asun, yakin akan dibangkitkan. Jadi kalau kita sebagai
orang yang beriman kepada Allah harus meyakini bahwa setelah mati itu akan dibangkitkan kembali. Jadi kehidupan yang sekarang itu dipertaruhkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi tujuan kita adalah hidup ini adalah untuk hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi hidup untuk hidup setelah kematian. Setelah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman nomor yang ke-7, al-imanu bil qadar, yaitu iman kepada kepastian, iman kepada takdir, iman kepada qadar. Bi anta taqida anallaha aujadal asya'a ala tabqi ma sabaqa bi ilmu. Dengan cara kita mengitikadkan, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, mengadakan segala sesuatu menurut sesuai dengan ilmunya terlebih dahulu. Sudah didahului dengan ilmunya Allah. Sudah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Fa jami'u apalil khalqi bi taqdirillahi ta'ala. Maka semua pekerjaan makhluk itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan beriman kepada qada dan qadar itu dalam rukun iman kita sudah kenal bahwa beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang nomor 6. Maka kita sebagai manusia harus ridho, rela menerima qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada qada, ada qadar. Qada itu adalah kepastian hukum daripada Allah secara global yang sudah ada sejak zaman ajalinya. Kalau qadar adalah kepastian Allah yang sedang terjadi, maka hubungan antara qada dan qadar tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Qadar ada dua macam, ada qadar atau takdir, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa dirubah. Umpamanya kita ingin pintar, bisa berusaha dengan belajar, kita ingin kaya, bisa usaha dengan usaha yang kerja keras umpamanya. Firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dirubah dengan dirinya sendiri. Kalau takdir mu'alaq, takdir mubram, berarti takdir yang tidak bisa diubah sama sekali. Contohnya seperti kematian, mati itu tidak bisa dirubah. Walaupun diusahakan bagaimana caranya, kalau sudah ada takdir harus mati, ya mati. Likuli umatin ajal, kata Allah. Likuli umatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti ada ajalnya. Apabila datang ajal tersebut, maka tidak bisa dipajukan dan dipulurkan barang sesuatu. Intinya kita harus beriman kepada qada dan qadar daripada Allah, baik yang buruk atau yang baik, itu harus kita imani. Hikmah daripada iman kepada qada dan qadar, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi kepada kita semua, baik yang baik atau yang buruk, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, cabang iman yang selanjutnya yaitu nomor 8, kita beriman bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu mahsyar?
Masar itu adalah al-mauqif wa hiya ardun bayda. Masar itu adalah tanah yang putih yang tidak ada jurangnya buat memandang ke bawah, yang tidak ada bukitnya buat kita bersembunyi. Jadi tanah yang luas, lapangan luas, lapangan yang rata. Semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa maratibun nas fil mahsyari mutafawitatu. Faminhum ar-raqib wa huwa al-muttaqi. Lantas martabat manusia di padang mahsyar berbeda-beda. Yang datang ke padang mahsyar ada yang naik kendaraan, wa huwa al-muttaqi, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Ada yang datangnya sambil berjalan, wa minhum al-mahsi, sambil jalan kaki, wa huwa qalilul amal, orang yang sedikit amalnya. Bahkan ada orang yang berjalan dengan wajahnya, wa huwa al-kafir, itu orang yang kafir. Kalau di dalam bahasa Sunda suka ada nadomannya, mungkin kalian juga masih hafal. Kurang lebih begini. Ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata, panasnawa ketuharita panan poe tujuh nyata. Tejauh tujuhanana katinggal di mana-mana, mun sorong kabehanana kajalma goreng amalna. Teu aya iuh-iuh pikeun urang tempat nyuuh, salawasna ngan pakewu nguping neraka ngaguru. Awak urang dirangsadan teu boga papakean, gawena ider-ideran neangan anu nulungan. Seket alambatan keris sakabeh mukmin narangis, sakabeh mukmin marandi dina kula Kanjeng Nabi. Nah, di bahasa Sunda suka ada norman seperti itu. Keadaan di padang mahsyar itu berbeda-beda. Ada yang keringatnya sampai daun telinganya, kata Nabi, saking panasnya. Bisa dibayangkan. Di dunia pun sekarang kita kalau musim panas, bahkan satu matahari aja jaraknya begitu jauh, kalau sedang panas-panasnya, rasanya badan kita terbakar, apalagi di sana. Untuk selanjutnya, cabang iman yang nomor ke-9, yaitu al-imanu bi anal jinan darul khulud lil muslimin. Bahwa orang Islam akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa man mata 'alal Islam wa in taqaddama minhu kufur. Yang dimaksud dengan muslim di sini adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam walaupun didahului dengan kekufuran. Wa dal fil muslim awsatu famrijuhum wa daru khulud al jinan. Dan termasuk di dalamnya orang yang muslim tapi banyak dosanya, insya Allah kalau matinya meninggalnya membawa keislaman, insya Allah akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diabadikan di neraka. Jadi orang muslim akan masuk surga, orang kafir akan masuk ke neraka. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena demikian, maka kita berbekal dengan amal yang banyak, berbekal dengan amal soleh yang banyak, agar senantiasa di hari kemudian kita singgah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bait yang selanjutnya, wa buba ilahaka khopalima iqobihi wali rahmatir jutawakulan ya muslimu. Wahbub jeung kudu mikat cinta anjeun ilahaka ka pangeran anjeun. Khop kudu sieun anjeun alima iqobihi kana nyerina siksaan pangeran. Wali rahmatin jeung kana rahmat urju kudu ngarep-ngarep anjeun. Tawakkalan kudu tawakal temenan anjeun. Ya muslimu, hei jalma Islam. Dalam bait ini ada 4 cabangnya iman. Melanjutkan yang tadi, yaitu cabang iman yang ke-10. Cabang iman yang ke-10 adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sa'al, alamatu billah hubul Quran, wa alamatu bihima hubun nabi, wa alamatu bihil sallallahu alaihi wasallam hubus sunnati, wa alamatu biha hubul akhirah, wa alamatu biha bugdud dunya, wa alamatu bugdiha alaya khuda minha ila jadan wa bulugh ilal akhirah. Kata Imam Sa'al, tanda-tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Dan tanda-tanda cinta kepada Allah dan Al-Quran adalah cinta kepada Nabi. Dan tanda cinta kepada Nabi SAW adalah cinta kepada sunnah Nabi. Dan tanda cinta kepada sunnah Nabi adalah cinta kepada akhirat. Dan tanda cinta kepada akhirat adalah benci dengan dunia. Dan tanda benci dengan dunia adalah ala yakhudha minha ila jadan wa bugatan ilal akhirah. Tidak mengambil dari dunia itu kecuali untuk bekal untuk akhirat. Imam Hatib Ibnu Alwan qadasa sirah mengatakan manidda salasan bagi salasin bahwa kadzab. Orang yang mengaku 3 perkara akan tetapi tidak dengan 3 perkara lagi, tidak mendatangkan 3 perkara lagi, bahwa kadzab, itu termasuk orang yang suka berdusta. Yang pertama manidda'a ilal akhirah. Yang pertama manidda'a huballah, yang pertama manidda'a huballahi ta'ala min ghairi wara an maharimihi bahwa kadzab. Orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengindahkan yang diharamkan oleh Allah, tidak menjauhi yang diharamkan oleh Allah, tidak hati-hati dengan yang diharamkan oleh Allah, fahuwa kadzab. Itu termasuk orang yang berdosa. Yang kedua, manidda mahabbatan nabi min ghairi mahabbatil fakri fahuwa kadzab. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, orang yang mengaku cinta kepada sunnah Nabi tapi tidak mencintai kefakiran, maka itu termasuk orang yang dusta. Yang ketiga, manidda khubal jannah min ghairi infaqi malihi fahuwa kadzab. Orang yang mengaku cinta surga, ingin merindukan surga, ingin masuk surga, akan tetapi tidak pernah menginfakkan sebagian hartanya, maka itu termasuk orang yang berdusta. Bahkan Ba'dul Arifin mengatakan idakan ala iman fi dhairil qalbi ahabballahi ta'ala hubban mutawassitan. Kalau seseorang kalau iman sudah ada di luar hatinya, maka akan mencintai Allah kalau mencintai yang sigar tengah.
Lantas apabila masuk ke dalam hati, ahabawul hubbal bali, maka akan mencintai Allah dengan sangat mencintai Allah. Banget cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma'as, dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Bahkan Imam Fudail mengatakan idza qila laka antui atuhiballah atahibullah taala paskut painaka in qulta la kafarta wa in qulta na'am falaysa wasbuka wasbul muhibbin. Kata Imam Fudail, apabila kamu ditanya apakah kamu cinta kepada Allah, maka lebih baik diam saja. Kenapa harus diam? Karena kalau bilang tidak cinta kepada Allah berarti kufur. Kalau bilang cinta kepada Allah, sifat kita mungkin tidak sesuai dengan orang yang cinta kepada Allah. Perbuatan kita tidak sesuai dengan kriteria orang yang mencintai Allah dengan betul. Untuk selanjutnya cabang iman yang ke-11, al-khawf min adabillah, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa qul darajatil khawf ayam tania anil makhdurat, dan seringan-ringannya derajat takut kepada Allah yaitu ayam tani anil makhdurat, meninggalkan atau terhalang daripada berbuat apa yang diharamkan, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma daika waro, dan ini disebut waro. Apabila lebih daripada itu, pain jadat kuatuhu kapa amma layu tayakun tahrimuhu. Apabila lebih daripada itu ketakutannya kepada Allah, maka akan meninggalkan sesuatu yang tidak diyakini bahwa itu adalah diharamkan. Mungkin barang yang subhat juga ditinggalkan. Wa yusamma dari takwa, dan disebut itu adalah takwa. Maka apabila berkumpulnya waro, berkumpulnya takwa menjadi satu, berbaur menjadi satu, maka itu akan mengakibatkan betul-betul kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang semestinya tidak akan yang ditakutkan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dinamai itu adalah sidqun, atau orang yang punya sifat sidik, yaitu orang yang punya sifat sidqun itu adalah shadiq. Maka wa yadul fi sidqi taqwa wa yadul fi taqwa waro wa yadul bil waro iffah. Masuk di dalam sidik, di dalamnya ada takwa, di dalam takwa di dalamnya ada waro, dan di dalamnya ada iffah. Maka kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cabang iman yang ke-12 yaitu ar-raza rahmatillahi taala, yaitu mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah." Qala Rasulullah SAW, al-fazi ar-raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min abidil mu'min. Kata Nabi, kata Allah, ya ibadi, hai hamba-hambaku yang suka melampaui batas atas dirinya, atas diri mereka, la taqnutu, janganlah memutuskan
min rahmatillah, dari rahmat Allah. Kata Rasul, al-fajir ar-raji, orang yang durhaka akan tetapi mengharapkan rahmat Allah, itu lebih dekat menurut Allah daripada abid, daripada hamba yang memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke 13-nya. Cabang iman yang ke-13 yaitu tawakal. Allah berfirman, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakallah kamu kalau kamu mengaku orang yang beriman. Tawakal itu ada 3 tahapan. Al-ula ayakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala wa bi siqati bi kafalatihi wa inayati kalihi bi siqati bil wakil. Itu tawakal. Tahapan yang pertama adalah tawakal yang kalau diibaratkan adalah tawakal seseorang terhadap wakilnya. Yakin, percaya terhadap wakilnya. Kalau kita menyuruh seseorang bekerja mungkin dengan hati yang yakin bahwa orang itu mampu melaksanakan apa yang kita kerjakan, mampu menjadi wakil kita dalam melaksanakan apa yang kita kehendaki, dalam melaksanakan apa yang kita perintahkan. Yang kedua, tahapan tawakal yang kedua adalah tahapan yang digambarkan seperti tawakalnya anak kecil terhadap ibunya. Tidak ada seorang anak yang menangis karena takut kelaparan, menangis karena takut tidak diberikan jajan, karena anak tersebut mempunyai keyakinan bahwa ibunya pasti memberi makan, bahwa ibunya pasti memberi jajan. Sama halnya dengan kita, kalau kita tawakal kepada Allah, harus yakin bahwa segala sesuatu Allah yang ngurus kita. Segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatu yang menimpa kepada seorang anak, yang paling pertama kali disebutkan adalah nama ibunya. Sama halnya dengan kita, kalau kita mengaku tawakal kepada Allah, yang termasuk tahapan tawakal nomor kedua, maka segala suatu urusan apabila kita ditimpa apa saja, baik itu nikmat atau ujian, musibah dan sebagainya, yang paling pertama disebutkan oleh lisan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yakin segala sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tahapan tawakal yang nomor ketiga digambarkan adalah tawakalnya mayit, orang yang meninggal terhadap yang hidup. Saking tawakalnya mayit terhadap orang yang hidup, terutama orang yang memandikan. Baik, tidak ada mayit yang suka protes terhadap orang yang memandikan, sebab gerak-gerik gerakan semuanya ya, baik dibalikan atau di bagaimanapun itu terserah yang memandikan ya. Oleh karena itu ini tahapan yang paling utama, tahapan yang paling utama. Nah, segala sesuatu gerakan kita semua adalah Allah yang menggerakkan. Rupanya pertemuan untuk sekarang cukup sekian. Insya Allah disambung lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.